Halo, Pak, apa kabar? Saya Susana Sunarno bersama Anindita Harimurti Aksioma. Saat ini sedang berada di kota Ivato di Madagaskar. Ivato itu seperti Cengkareng, di mana di sana ada penerbangan-penerbangan internasional. Jadi kita di luar ibu kota Madagaskar. Ibu kotanya Antananarivo. Nah, kita akan cerita sedikit tentang perkembangan kondisi di sini terkait dengan coronavirus 19. Kalau untuk sekolah atau anak-anak seperti anakku tanggal 23 Maret hari Senin itu sudah diliburkan sesuai dengan arahan Bapak Presiden Republik Madagaskar, Bapak Andry Rajoelina. Sebenarnya pengumumannya sudah di Jumat malam ketika itu. Nah, sekolah anakku itu di Turkish International School. Sedangkan beberapa sekolah internasional lainnya seperti sekolah internasional Prancis, sekolah internasional Inggris, sekolah internasional Amerika sudah meliburkan diri sebelumnya, kurang lebih seminggu sebelumnya. Tetapi rata-rata sekolah lokal atau lokal nasional plus itu liburnya mengikuti arahan Bapak Presiden di sini gitu. Sampai detik ini pada tanggal berapa nih? April tanggal 24. Hari Minggu ini sebenarnya anak-anak masih pada libur, situasi di jalanan juga lengang gitu, tapi minggu ini tidak seketat di minggu-minggu sebelumnya, di mana kita melihat ada polisi, tentara, apalagi Gendarmerie itu apa? itu jenis pasukan paramiliter yang ada hanya dalam sistem koloni Perancis. Itu semuanya berjaga-jaga dan bahkan kalau di jalanan itu mereka pakai senjata lengkap ya untuk mengawasi orang-orang yang keluar masuk, ditanya mau ngapain gitu ya. Kita juga sempat berusaha ke luar kota di jalanan, ada roadblock dengan kayak dikasih duri-duri apa sih namanya, ada besi itu penghalangnya gitu ya. Jadi nggak boleh. Terus orang-orang juga ditanyai, kalau terlihat tidak menggunakan masker akan ditanya. Di beberapa jalan kita juga dihentikan untuk di-scan dan dilihat penggunaan maskernya. Kalau supir enggak ngeyel, nggak pakai itu dia kena tegur, dan mana maskernya harus dipakai. Nah, sekarang ini kalau untuk istilahnya Madagaskar ini semi lockdown atau gimana? Jadi istilah yang dipakai oleh pemerintah Madagaskar itu adalah, kalau dalam bahasa Inggrisnya partial lockdown, di mana tidak seluruh negeri di lockdown, tapi hanya kota-kota yang dianggap sebagai epicentrum atau berpotensi menyebarkan virus tersebut. Ada 3 kota besar yang di Madagaskar terkena regional lockdown, yaitu ibu kota Antananarivo, kemudian kota kedua terbesar di Madagaskar yang juga kota pelabuhan terbesar Toamasina, dan kota pelabuhan kedua di Diego atau di Antsiranana. Jadi kalau sekarang ini udah minggu ke berapa? Kita ini sekarang minggu depan memasuki minggu ke-6 lockdown. Jadi pemerintah Madagaskar sudah memperpanjang 2 kali lockdown. Cuman perpanjangan yang terakhir itu dengan sedikit pelonggaran, mengingat jumlah pasien yang terpapar positif COVID-19 menurun,
Dan bahkan 4 hari terakhir ini belum ada penambahan baru, dan alhamdulillah juga bisa dikatakan atau dianggap mukjizat, di Madagaskar ini belum meninggal satupun pasien yang Maksudnya terpapar iya belum tidak ada korban yang meninggal fatal. dunia Iya. gitu ya. Hanya sakit tapi udah ada yang sembuh. Sudah 50%. Kenapa? Jadi sampai sejauh ini yang positif terjangkit atau terpapar itu ada 126. Itu semuanya dirawat, dan dari jumlah tersebut yang sudah positif dan dipulangkan dari tempat perawatan ada 62 orang. Jadi kita juga bersyukur karena kita juga was-was berharap semuanya sih, kita berharap seluruh dunia karena kita juga nggak bisa kemana-mana kalau repot ya, dan tidak boleh kemana-mana juga gitu, pesawat juga terhenti ya kalau nggak salah. Ya, penerbangan internasional dihentikan di sini. Semua. Biasanya yang ada direct flight itu Prancis sama China ya. Yang ada direct flight ke sini. Jadi mereka juga kedua-duanya dihentikan. Dihentikan. Terus ada satu yang unik untuk di Madagaskar itu ada info presiden memberikan pers conference, katanya ada obat herbal yang khas Madagaskar ya. Saya juga mendengar berita-beritanya tuh ada di berita newsnya Afrika gitu ya. Jadi pemerintah Madagaskar dengan cukup bangga mengumumkan bahwa keberhasilan mereka menghindari jumlah kematian dan bahkan keberhasilan mereka menyembuhkan pasien itu karena memanfaatkan local wisdom dalam bentuk ramuan tradisional dari tumbuh-tumbuhan yang kalau tidak salah bernama atrium. Ekstraknya diambil dibuat dalam bentuk cairan, kemudian itu yang dibagikan untuk seluruh pasien yang terkena maupun mereka-mereka yang masih dalam pemantauan, dan juga bahkan sejak kemarin seluruh anak-anak dibagikan gratis oleh pemerintah untuk mencoba meminum obat tradisional tersebut. Jadi sebenarnya seperti jamu ya. Iya. Seperti jamu, dan programnya adalah sebenarnya supaya meningkatkan imunitas mungkin ya. Bisa terkaitnya jadi, imunitas. Dan itu tanaman itu khas di Madagaskar atau di Afrika lainnya ada? Sebetulnya tanaman tersebut juga tersebar di beberapa bagian dari dunia, tapi konon persediaan atau jumlah tanaman yang ada yang kuantitasnya terbesar di dunia ini ada di Madagaskar di sini. Ya, kita berharap karena setiap negara pasti punya sistem penanganannya sendiri, local wisdomnya, dan juga plus minus kekuatan dan kekurangannya masing-masing ya. Ada mungkin negara yang lebih kuat dari finansial atau dari medisnya atau apa saja gitu, dan di Madagaskar ini ada satu yang unik, dan itu sekarang juga lumayan kalau di berita-berita seputar Afrika tuh biasanya dikisahkan juga ini gimana nih progresnya gitu ya. Mungkin beberapa negara Afrika lainnya juga pengen tahu, karena ada beberapa negaranya ada peningkatan ya kalau di negara-negara yang di Afrika gitu ya. Kecuali di sini kita berharap di Madagaskar segera sembuh total, dan kita juga berharap kekhawatiran kita juga di tanah air di Indonesia, semoga kita semua juga di Indonesia lebih menjaga dengan masker, pokoknya taat sama aturan pemerintah ya. Karena tim-tim dari medis atau pemerintah itu masing-masing memiliki pemikirannya, ada tim khususnya yang untuk apa yang terbaik bagi satu negara itu.
karena di satu negara dengan negara yang lain mungkin bisa beda gitu. Kalau yang saya dengar juga dari ketua tim di Korea Selatan gitu, mereka selalu menambahkan bahwa yang mereka kerjakan itu bisa diambil contohnya, tapi juga mereka juga menyadari masing-masing negara terdapat tradisi budaya dan kekuatan dan kekurangan dari masing-masing negara itu, sehingga itu menjadi bahan pertimbangan bagi masing-masing negara untuk mengambil keputusan. Kita berharap seluruh dunia, baik negara-negara yang besar, negara yang kecil, semuanya sembuh total, doa kita bersama. Amin. Ya, nanti kita akan kabar-kabari lagi kisah-kisah yang lain. Semoga update-nya terus positif. Kita juga berharap cerita-cerita makin positif, makin banyak yang sembuh, makin banyak yang taat juga terhadap aturan-aturan pembatasan apa ya, kalau self isolating itu bahasa Indonesianya isolasi diri secara mandiri, ya. Tidak perlu diawasi, tidak perlu menggunakan pasukan bersenjata atau misalkan tongkat yang panjang ya seperti di India itu, tapi kita karena keinginan baik kita berusaha agar kita sendiri sehat, kita juga tidak menularkan ke orang lain. Saya berharap karena faktor dan elemennya itu banyak sekali yang menyebabkan seseorang itu bisa terkena atau tidak terkena, itu ceritanya banyak, dan kadang-kadang yang terkena pun juga ada yang self isolating tetap kena. Kita berharap semuanya pokoknya dengan doa kita bersama kita bisa sembuh, sehat semua. Amin. Dan juga untuk saudara-saudara kita di tanah air yang sedang berpuasa, kita mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Mohon maaf lahir dan batin, semoga puasanya berjalan lancar dan semuanya sehat. Terima kasih, sampai bertemu lagi.